Sahabat-sahabat BPSDM, ketemu lagi dengan kami semua, khususnya kami dari Agenda 2 PKA. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan mengenai manajemen perubahan sektor publik. Sahabat-sahabat BPSDM, pada kesempatan ini yang akan menjadi narasumber adalah sahabat-sahabat kita yang luar biasa. Satu adalah Coach Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua adalah Coach Mahmudan. Terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kemudian saya ditemani oleh sahabat dari Agenda 2, yaitu Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat BPSDM, rasanya juga perlu saya memperkenalkan diri. Saya, Gatot Setio Tamtomo, dan para sahabat BPSDM, manajemen perubahan dan tantangannya, apa itu dan lebih lengkapnya apa, saya persilahkan Pak Iman untuk menggali lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan kepada narasumber yang tercinta ini. Silakan Pak Iman. Baik, terima kasih Pak Gatot, sahabat BPSDM, mohon izin Bapak narasumber yang ganteng-ganteng. Nah, berkaitan dengan materi manajemen perubahan sektor publik, dan tentu kita di birokrasi semakin hari semakin banyak tuntutan ya terhadap kinerja dari birokrasi yang tidak lain adalah sektor publik. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama kali Bapak, nah, tentu dari tuntutan itu ya kira-kira apa sih penyebabnya ya sehingga semakin hari kok kita merasa birokrasi ini semakin tertantang seperti itu, sehingga ASN-ASN di seluruh wilayah NKRI ini juga bisa memahami, wabil khusus juga untuk kepada peserta PKA ya sebagai pemimpin perubahan. Baik, saya ingin terlebih dahulu bertanya kepada Pak Mahmudan, seperti apa Pak penjelasannya? Baik, terima kasih Pak Iman Iskandar ya. Ini pertanyaan bagus sekali. Dan ini tentu jadi banyak pertanyaan banyak pihak seperti ini. Jadi mengapa atau apa alasan penyebab munculnya tuntutan perubahan di sektor publik atau sektor pemerintah ini Pak? Jadi kalau kita bicara penyebab-penyebabnya itu banyak sekali penyebab terjadinya proses perubahan di sektor publik. Yang pertama, karena kita bicara sektor publik atau sektor pemerintahan, tentu perubahan itu pertama kali dituntut untuk dilakukan oleh para pimpinan atau pemimpin tertinggi di tingkat instansi tersebut. Ya. Jadi perubahan itu akan semakin memungkinkan dilakukan. Salah satu penyebabnya itu adalah karena memang pimpinan tertinggi di unit instansi itu menginginkan terjadinya perubahan, Pak Iman. Kemudian yang kedua, karena kita bekerja di birokrasi itu selalu terjadi perubahan-perubahan regulasi, kebijakan dan sebagainya. Maka perubahan itu harus dilandasi dengan regulasi kebijakan yang mengaturnya. Jadi perubahan itu disebabkan karena memang ada regulasi yang mengaturnya atau ada peraturan yang mengatur tentang perubahan tersebut. Nah, kita ketahui semua bahwa manajemen perubahan sektor publik ini diatur dengan regulasi, ada peraturan presiden, perpres yang mengatur tentang roadmap reformasi birokrasi misalnya seperti itu. Nah, ini penting untuk disampaikan karena apa? Karena kita bekerja di sektor pemerintahan, sektor birokrasi, sehingga peraturan itu menjadi landasan utama dalam melakukan proses perubahan. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga tidak kalah pentingnya. Kalau tadi secara internal birokrasi itu menghadapi tuntutan perubahan, ini ada faktor eksternal, ada pihak-pihak luar, ada faktor-faktor dari luar, ada pemangku kepentingan yang lain yang menginginkan terjadinya perubahan. Kita bisa melihat sekarang sektor swasta menginginkan pelayanan itu lebih cepat. Maka kita sebagai pemerintah yang memberikan pelayanan harus melakukan perubahan untuk memberikan pelayanan secara cepat. Nah, artinya pemangku kepentingan yang lain, dunia usaha, masyarakat kita menuntut pelayanan yang lebih tepat, cepat ya,
kemudian kita melakukan proses perubahan tersebut. Nah, itu salah satu sebabnya. Nah, kemudian kita juga sekarang mengetahui dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang berkembang sangat cepat, era disrupsi, apa yang terjadi di belahan dunia barat dengan cepat dan hitungan detik terjadi di tempat kita. Jadi perkembangan teknologi ini sangat cepat terjadi dan itu harus dirubah dengan proses perubahan-perubahan yang terjadi di kita, dan itu mengharuskan adanya proses perubahan. Kalau dulu kita memberikan pelayanan secara manual, dengan adanya teknologi informasi ini, maka teknologi informasi itu memaksa kita untuk melakukan proses perubahan. Nah, ini yang penting Pak Iman, sehingga salah satu penyebabnya itu karena ada perkembangan teknologi. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya, salah satu penyebabnya adalah metode. Kalau tadi ada perkembangan teknologi, sekarang kita harus menyesuaikan metode-metode, cara-cara kerja baru. Bagaimana kita menyesuaikan cara-cara kerja baru kita agar bisa menjadi lebih kompatibel atau lebih sesuai dengan proses perubahan-perubahan lingkungan kita. Jadi paling tidak ada 5 penyebab tadi yang saya katakan, itu yang menyebabkan proses perubahan di sektor publik atau pemerintahan ini dilakukan. Begitu Pak. Luar biasa Pak Mahmudani. Jadi ada 5 penyebab ya yang mendorong kita harus berubah nih sekarang. Birokrasi kita harus menyesuaikan seperti ini dengan penyebab dari perubahan tersebut. Nah, tentu saya berpikir dalam proses perubahan ini bukan hal yang mudah ya Bapak-bapak. Jadi mungkin pasti banyak hambatan yang terjadi ya di dalam kita ingin berubah. Betul. Secara pribadi saya ketika berubah itu cukup berat kalau kita tidak bisa mengatasi hambatan-hambatan yang ada di diri kita. Betul, ya. persis. Apalagi kalau organisasi yang banyak orang ya, yang sudah budayanya juga sudah melekat. Kira-kira apa sih hambatan-hambatan yang bisa terjadi kalau kita mau berubah di dalam proses perubahan itu sendiri? Mungkin saya mau tanya ke Pak Denny nih. Coach Denny. Oke. Terima kasih Pak Iman atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab berdasarkan pengalaman yang saya tahu dari beberapa orang sumbernya. Oke. Hambatan perubahan selalu ada, ya. Nah, salah satunya adalah kita salah mendiagnosis. Salah mendiagnosa. Yang kemarin kita pernah membahas ada yang namanya metode coaching grow, ya kan? Ada goalnya apa, kemudian realitinya seperti apa, optionnya apa, and what nextnya apa. Nah, salah satunya awalnya adalah kita bagaimana mendiagnosis masalah. Kalau kita salah menentukan mendiagnosis masalah, masalahnya ada beberapa. Kadang-kadang persepsi orang beda-beda kan masalahnya. Dan disitulah kita harus menentukan agar tidak salah mendiagnosa masalah. Pertama itu. Kedua, perubahan sering sekali memakan waktu yang lama. Terkadang banyak anggota organisasi atau tim kita merasa lelah untuk melakukan perubahan itu. Padahal kita perlu tahu yang namanya proses itu perlu perjuangan. Jadi memang kita jangan sampai berhenti untuk terus niat untuk melakukan perubahan. Minimal niat baik. Kalau kita berniat baik, saya yakin hasil akhirnya akan baik. Kalau misalnya sekarang belum kelihatan hasil baiknya, berarti perlu proses. Nah, itulah yang kita perlu waktu yang agak lama. Karena ada istilahnya kita sering dengar easy come, easy go. Segala sesuatu yang mendapat kita mudah, biasanya hilangnya juga mudah. Nah, itu untuk perubahan supaya itu terus dilakukan ya harus bertahan walaupun agak lama. Dan kemudian ada juga kadang-kadang ada para pemimpin dan agen perubahan merasa lelah yang tadi saya bilang, tidak bersemangat lagi untuk mempengaruhi orang satu sama lain. Jadi satu sama lain di satu organisasi harus menciptakan budaya mentransfer knowledge semangat satu sama lain. Kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang naik turun semangat kita. Nah, kita harus saling mengafirmasi satu sama lain, memberikan inspirasi satu sama lain, memberikan motivasi. Walaupun kadang-kadang mungkin Mas Imar pernah memberikan motivasi kepada teman kita yang kurang semangat, tapi ada saat tertentu Mas Imar juga kurang semangat. Nah, karena kita tim itu ya harus saling menyebarkan, membudayakan semangat itu supaya terus ada perubahan dan hambatan itu bisa kita kurangi lah, kita eliminir. Kemudian ada para pemimpin dan agen perubahan berganti kadang-kadang. Kan ada yang namanya mutasi, ada yang namanya promosi. Nah, yang kita sayangkan pada saat pergantian itu masih ada beberapa pimpinan yang lama tidak menciptakan komunikasi yang baik sehingga ada berkelanjutan.
ada istilah going concern, ya, berkelanjutan. Nah, itulah mudah-mudahan pemimpin lama dan pemimpin baru saling terus komunikasi, bersosialisasi, kolaborasi, sehingga tujuan akhirnya tetap sesuai dengan awal yang kita targetkan. Dan masih ada juga beberapa anggota tim yang kadang-kadang melakukan penolakan, Pak. Resistensi atau pengengganan, nggak mau melakukan untuk berubah dari lingkungan internal dan eksternal, itu pasti ada. Jadi positif negatifnya di suatu organisasi ada yang resisten, ada yang semangat, ada yang resisten, ada yang semangat. Itu yang memerlukan tim itu saling mengingatkan dan saling menguatkan, sehingga hambatan-hambatan yang ada kita bisa eliminasi dan kita terus melanjutkan tujuan kita apa, goal kita apa. Itu mungkin salah satunya. Gitu. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi tadi Pak Mahmudan menemukan perubahan, Pak Denny lihat hambatan. Saya lihat hambatannya ini banyak yang dari dalam ya Pak. Iya. Nah, kira-kira itu ada nggak sih manajemen perubahannya? Dan kemudian mungkin apa ya alurnya, tahapan untuk manajemen perubahan itu? Silakan Pak Mahmudan atau Iya. Ya, silakan. Terima kasih. Luar biasa nih pertanyaan Pak Gatot ini sangat substansial ya. Jadi apa sebenarnya manajemen perubahan itu? Kemudian alurnya itu seperti apa kan begitu kan Pak ya? Baik, saya mensitir beberapa pendapat saja Pak, karena banyak definisi, banyak pengertian tentang manajemen perubahan ini. Saya hanya mensitir beberapa pendapat, diantaranya menurut John Kotler Pak ya. Jadi manajemen perubahan atau change management itu adalah suatu pendekatan untuk mengubah individu Pak. Jadi individu dulu dirubah. Jadi pertanyaan Pak Iman, individu dulu dirubah, kemudian tim dirubah, dan organisasi itu harus dirubah. Apa tujuannya? Untuk mencapai kondisi masa depan yang lebih baik yang diinginkan. Jadi itu definisi menurut John Kotler. Kemudian selain itu juga ada definisi yang digunakan oleh penulis yang lain atau akademisi yang lain. Menurut Karen Kaufman maupun Cathy Lutz ya, jadi manajemen perubahan itu sebuah pendekatan. Jadi sebuah approach yang terstruktur untuk membantu organisasi dan orang-orang dalam organisasi itu bertransaksi Pak, secara perlahan. Maksud bertransisi maksud saya, bukan transaksi. Transisi secara perlahan-lahan tapi pasti. Jadi perubahan itu menurut Cathy Lutz maupun Kaufman itu pelan-pelan, perlahan-lahan tapi pasti. Itu poin pentingnya. Nah, dari mana? Dari keadaan yang sekarang terjadi, situasi yang tadi yang saya katakan, manajemen perubahan itu adalah kita menghadapi tantangan perubahan, kemudian keadaan sekarang ini menuju keadaan yang lebih diinginkan, lebih baik. Nah, itu adalah beberapa pengertian definisi tentang manajemen perubahan. Sehingga dapat disimpulkan Pak Gatot bahwa manajemen perubahan itu semua merupakan suatu proses yang sangat sistematis. Jadi dia harus sistematis, yang harus dilakukan, yang membuat sesuatu itu berbeda, menuju ke arah yang lebih baik, dan baik itu untuk individu, pegawai maupun organisasi. Jadi kalau kita bicara manajemen perubahan atau change management, rubah dulu individunya, rubah dulu timnya, dan rubah organisasinya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian bagaimana Pak? Prosesnya harus dilakukan secara sistematis. Artinya apa? Ada tahapan-tahapan perubahan yang harus direncanakan. Kemudian ada hal-hal yang harus diukur dari perubahan tersebut. Kemudian ada hal-hal yang harus disampaikan kepada publik secara terbuka tentang perubahan-perubahan yang ingin kita lakukan. Jadi harus dikomunikasikan, diintegrasikan, dan jangan lupa itu harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk melakukan proses perubahan. Karena perubahan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk memahami pertanyaan Pak Gatot tadi, apa sebenarnya change management atau manajemen perubahan itu pertanyaan sangat mendasar dan dijelaskan oleh Pak Ahli seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Iya, ya luar biasa Pak Mahmudan. Ini berarti makin jelas bahwa sebetulnya perubahan yang diharapkan itu memang tidak tiba-tiba gitu. Betul sekali. Tiba-tiba. Dan karena tidak tiba-tiba berarti itu direncanakan gitu. Betul. Ya. Perubahan harus direncanakan Pak. Betul. Iya betul. Nah sekarang kalau itu perubahan itu direncanakan,
pasti ada manfaatnya dong. Betul. Nah, kira-kira apa ini manfaat? Coach Denny nih Pak. Oke, ya. coba. Ya, Terima kasih. Silakan. Mudah-mudahan kalau kita niat untuk memberi manfaat, saya yakin perubahan akan bermanfaat. Ya kan? Jadi proses perubahan itu dapat disusun dan dikelola dengan sistem. Jadi tidak sendiri, secara sistem sejak diagnosa tadi yang saya sampaikan atau diidentifikasi permasalahannya, perencanaan perubahannya bagaimana, pelaksanaan hingga evaluasinya. Nah itu manfaatnya. Kemudian dapat memberikan kejelasan tentang 5W 1H yang sering kita dengar ya. What-nya, apanya, kan? Why-nya, kenapa kita melakukan perubahan, kemudian di mana, where, di mana perubahan itu kita akan lakukan, kapan perubahannya, when-nya, dan oleh siapa atau untuk siapa, who atau whom itu harus jelas. Sehingga dan kita juga harus memikirkan how-nya bagaimana. Tapi kadang-kadang ada how tambahannya, ada how much, how many. Ya, kadang-kadang kita perlu anggaran itu. Iya. Ya, memang kadang-kadang bilang wah tidak perlu ada anggaran juga nggak apa-apa. Tapi ternyata walaupun sedikit tapi minimal ada pemicunya sehingga lebih semangat gitu. Kemudian manfaat yang lainnya adalah mengurangi risiko resistensi ya atau penolakan atau kegagalan. Ya, ada kita sering dengar high risk, high return, ya kan? Dan artinya kita harus menyampaikan satu sama lain di antara anggota tim bahwa risiko besar suatu saat return juga akan besar. Jadi kalau kita mendapat sesuatu yang besar, kita pengorbanannya besar, gitu kan? Dan ada juga untuk membantu menyelaraskan sumber daya yang ada dalam organisasi. Ternyata sumber daya itu tidak hanya sumber daya manusia, tidak hanya sumber daya keuangan atau anggaran, tapi ada beberapa, ada 5M katanya. Man-nya itu sumber daya manusianya, mesinnya, ya kan? Bagaimana supporting aplikasi atau komputer, alat sarana dan prasarananya, kemudian money-nya, anggarannya, ya, kemudian metodenya seperti apa. Nah sekarang yang sering terdengar kita dengar adalah metode coaching yang perlu sangat diterapkan di setiap kegiatan, karena coaching itu hanya suatu metode mendampingi bagaimana anggota tim bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Dan ada materialnya, tools-toolsnya yang bisa kita gunakan sebagai nantinya akan menciptakan produksi lebih baik, kinerja lebih baik daripada sebelumnya. Itu manfaatnya. Selain itu juga ada juga apa? Yang kita juga memungkinkan organisasi untuk menilai dampak keseluruhan dari perubahan. Jadi kita ingat juga yang namanya input, proses, output, outcome, benefit, dan impact. Nah yang impact itu adalah visi pimpinan kita atau visi negara kita atau visi kepala daerah, ya. Kalau impact benefitnya itu manfaat yang masyarakat terima, karena kita kan membahas tentang birokrasi, bagaimana kita organisasi publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi manfaatnya adalah mempermudah masyarakat, mempercepat. Outcome-nya, apa yang kita lakukan, organisasi lakukan adalah terlihat hasilnya. Sedangkan kalau output ya seperti hanya evidennya saja kalau output. Nah prosesnya itu dari awal, dari perencanaan ya, sampai evaluasi tadi. Nah, itu masih banyak lagi Pak manfaat yang lain yang bisa kita dapatkan dari perubahan itu. Ya, ada perubahan dapat dilaksanakan dengan hati-hati untuk mengurangi seminimal mungkin dampak negatif terhadap proses bisnis kita, aktivitas organisasi. Saya sering banyak orang bilang change, ya berubah. Nah, ada yang lebih keren lagi, saya sering dengar juga change or to be changed. Berubah, kita harus berubah atau kita dipaksa berubah orang lain. Nah, kalau dipaksa orang lain untuk berubah itu agak tersiksa. Lebih baik individunya yang berubah, beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian proses manajemen perubahan yang efektif dapat mengurangi risiko yang terkait dengan perubahan. Ya. Nah, itu kemudian ada lagi waktu pelaksanaan dan target perubahan lebih jelas dan terukur. Jadi ada target dan realisasi setiap hari itu yang 5W 1H itu bisa terlihat Pak perkembangannya. Makanya setiap tahun ada evaluasi, ya kan? Targetnya berapa awal tahun, realisasinya akhir tahun seperti apa. Kita bisa melihat dari kualitas atau kuantitas, persentase atau jumlahnya, ya kan? Kemudian manajemen perubahan menyediakan cara atau strategi untuk mengantisipasi tantangan dan hambatan dalam melakukan perubahan. Sering juga kita dengar yang nama analisa SWOT itu. Dengan analisa SWOT itu pasti kita akan lebih mudah
melakukan perubahan untuk menghasilkan kinerja organisasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Terakhir, menciptakan peluang untuk mengembangkan praktik terbaik, ya, best practice. Best practice itu ya itu sharing pengalaman satu sama lain di antara anggota organisasi yang ada untuk sama-sama kita bergerak untuk menuju not only good team but great team for the organization, gitu Pak. Ini luar biasa sekali ini apa yang sudah disampaikan tadi ya. Nah, tadi kan sudah disampaikan soal manfaatnya kan gitu. Terus kalau nggak berubah itu jadi apa gitu ya. Ya. Sebetulnya kalau sedikit kembali itu sebetulnya apa ya yang menjadi atau nilai-nilai dasar dari manajemen perubahan itu sendiri. Karena yang berubah besar tadi tentu mesti ada dasarnya gini ya. Kira-kira ada nggak ini Pak Denny atau Pak? Silakan Pak Om Denny. Iya, nilai-nilai dasar perubahan. Terima kasih Coach Denny. Pak Gatot, terima kasih. Ini juga sama kembali pertanyaan yang sangat mendasar ya. Jadi manajemen perubahan itu diharapkan atau mempunyai nilai-nilai atau value yang ada di dalam setiap proses manajemen perubahan. Apa sebenarnya nilai-nilai dasar manajemen perubahan? Ini mendasar sekali Pak pertanyaan Pak Gatot ini. Yang pertama, nilai atau value-nya itu manajemen perubahan itu mengharapkan atau mengharuskan orang itu memiliki nilai yang visioner. Jadi memiliki wawasan yang sangat jauh ke depan, memiliki visi yang jauh pemikiran ke depan. Oleh karena itu Pak Gatot, seorang yang akan melakukan memimpin proses perubahan itu diharapkan mempunyai visi yang jauh ke depan. Dengan demikian pemimpin atau orang yang memimpin proses perubahan itu dapat merumuskan strategi dengan tepat karena dia memiliki visi. Visi tanpa strategi maka tidak akan bisa bermakna apa-apa. Maka visi itu sangat penting. Nah, oleh karena itu setelah memiliki strategi kemudian membaca apa kemampuan yang dimiliki oleh anggota timnya, kemudian mensinergikan dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal di dalam mendukung dan terlibat dalam sebuah proses perubahan. Jadi visioner Pak, yang pertama. Kemudian yang kedua, kerjasama atau kolaborasi itu menjadi nilai yang sangat mutlak dalam proses perubahan. Mengapa? Karena memang dengan kerjasama inilah proses perubahan itu dapat terjadi. Karena tidak mungkin sendirian. Ya, betul. Jadi tidak mungkin proses perubahan itu dilakukan sendirian. Karena itu harus melakukan kolaborasi, bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan. Baik dengan kelompoknya, dengan sama pihak-pihak yang lain yang dianggap penting. Nah, oleh karena itu diharapkan seseorang yang ingin melakukan proses perubahan itu harus memiliki kesadaran secara sendiri-sendiri, ya, bukan hasil rekayasa atau manipulasi, agar orang itu memiliki kesadaran untuk melakukan proses perubahan itu, Pak. Nah, kemudian nilai dasar yang ketiga adalah kemitraan. Kalau tadi kolaborasi, sekarang partnership atau kemitraan. Jadi kerjasama yang sudah dilandasi sebuah prinsip atau kepentingan yang saling membutuhkan itu akan menjadi partnership, Pak. Akan saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Jangan lupa Pak, saling menguntungkannya ini. Biar kerjasama bagaimanapun kalau tidak menguntungkan, untuk apa kerjasama? Win-win solution. Win-win solution. Harus saling menguntungkan sehingga hubungan ini dapat dibangun secara sukarela. Nah, oleh karena itu prinsip yang keempat yang sangat penting untuk dilakukan, proses perubahan ini harus disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses perubahan. Oleh karena itu ada informasi atau nilai-nilai informatif yang harus dilakukan, yang harus disampaikan dengan pihak lain. Menyampaikannya pun harus efektif, Pak. Harus dengan komunikasi yang efektif. Karena kalau salah, itu pihak lain bisa salah menerima proses perubahan ini. Saya maunya begini, tapi cara menyampaikannya tidak tepat, maka akan menjadi masalah. Nah, kemudian nilai dasar yang kelima adalah bagaimana proses perubahan itu bisa merespon apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Ketika ada sesuatu yang terjadi, maka perubahan itu diharapkan mampu menanggapi, merespon apa yang seharusnya dilakukan. Masalah-masalah apa yang dihadapi.
sehingga perubahan itu kompatibel atau sesuai, memiliki keselarasan dengan apa yang diinginkan oleh pemangku kepentingan lingkungan kita, Pak. Nah, oleh karena itu ini sangat penting. Kemudian nilai yang tidak kalah pentingnya, nilai perubahan yang harus kita sampaikan, Pak, adalah bagaimana proses perubahan ini adaptif. Adaptif itu artinya bisa menyesuaikan diri dengan situasi kondisi perubahan di dalam lingkungannya. Kalau perubahan tidak adaptif, maka perubahan itu cenderung akan resisten, akan menerima resistensi penolakan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu perubahan ini harus adaptif. Jadi 6 nilai perubahan itu sangat penting, Pak. Value ini sangat penting karena value itulah yang diharapkan mampu merubah seseorang karena memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut. Demikian, Pak Gatot. Ya, luar biasa sekali ini. Jadi alurnya memang dari luar didorong masuk di dalam tuh pengen berubah gitu ya. Terus itu sudah jadi kemudian dia harus diterima. Kalau nggak diterima ya percuma kayak gitu ya. Luar biasa sekali. Pak Iman, kayaknya ada sesuatu yang mau ditanyakan. Silakan. Saya buka belum pertanyaan. Jadi menarik ya, gambaran sekali Coach Mahmuda dan Coach Yeni sudah jelaskan ya Pak ya, kita semakin mengerti dan semakin jelas tentang terkait terakhir tadi adalah tentang nilai-nilai dasarnya ya. Dalam arti itu tadi saya juga mendengar Coach ya, ada kata inovasi. Nah, ini menarik bagi saya karena inovasi ini kan dalam perkembangan teknologi informasi juga sangat melekat ya. Apalagi tadi Coach Mahmuda juga sampaikan kaitan dengan era disrupsi ya, dan juga terkait dengan teknologi informasi gitu. Jadi ada pakar yang pengetahuan saya namanya Davila, Epstein dan Shelton ya. Itu mereka mengkategorikan inovasi itu jadi 3 tipe, Pak. Ya Coach ya. Yaitu tipe inkremental, tipe semi radikal dan tipe radikal. Ini kata-katanya agak ini agak sensitif kalau tidak dijelaskan. Nah, makanya kita butuh penjelasan. Kira-kira seperti apa nih 3 tipe ini maksudnya? Siapa nih kira-kira? Coach? Baik. Benar, oke. Terima kasih Pak Iman. Ini pertanyaannya bagus sekali ya dan sangat kontekstual dengan apa yang kita diskusikan ya. Jadi betul Pak Iman bahwa ada beberapa pakar atau ahli yang menyatakan bahwa proses inovasi itu dilakukan dengan 3 tahapan atau 3 tipe. Tadi berkatakan Pak Davila, Epstein maupun Shelton ini mengemukakan 3 tipe inovasi. Yang pertama itu perlu saya jelaskan ini karena kata Coach ini agak sensitif, ini perlu dijelaskan dalam konteks manajemen perubahan, konteks inovasi dalam manajemen perubahan, ya. Oleh karena itu pertama itu ada namanya tipe inkremental. Jadi inkremental itu artinya proses yang terjadi itu perubahan itu terjadi sedikit demi sedikit, Pak. Jadi hari ini melakukan kegiatan apa, kemudian besok melakukan kegiatan apa, itu terjadinya pelan-pelan sedikit-sedikit. Itu namanya inkremental. Bertahap juga? Bertahap, ya bertahap Pak. Tidak langsung sekali jadi. Terhadap apa? Terhadap perubahan-perubahan mengenai produk-produk atau jasa-jasa yang dilakukan. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin ada keinginan masyarakat untuk memberikan layanan yang terbaik. Saat ini mungkin dengan memberikan pelayanan 1 pintu itu terbaik. Tapi 2,5 tahun ke depan belum tentu. Mungkin orang ingin di rumahnya saja minta dilayani langsung dengan menggunakan ponsel, gadget langsung datang seperti itu. Nah, artinya proses perubahan itu dilakukan secara inkremental atau bertahap. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan tipe inovasi yang semi radikal terhadap perubahan produk barang dan jasa. Ini katanya nih. Bagaimana semi radikal ini perubahan yang dilakukan tidak sepenuhnya atau setengah-setengah saja, ya. Jadi perubahannya itu tidak dilakukan secara menyeluruh, tapi hanya setengah-setengah saja. Nah, yang ketiga itu ada tipe inovasi yang sifatnya radikal. Jadi perubahan terhadap produk, penggunaan perubahan terhadap produk, jasa maupun prosesnya itu dilakukan sepenuhnya dengan cara-cara yang baru. Kalau tadi semi radikal itu hanya setengahnya saja, baru gitu. Tapi kalau yang radikal ini benar-benar baru sama sekali. Artinya total ya. Perubahannya total ya. Ya seperti itulah kurang lebih Pak Iman. Luar biasa. Jadi memang istilah radikal ini ternyata itu ya dalam hal perubahan, inovasi untuk kebaikan, membuat perubahan. Iya, kebaikan. Betul. Hanya untuk membuat organisasi jauh lebih
produktif mungkin ya, jauh lebih siap berdaya saing begitu ya. Nah, ini sebagai outputnya adalah hasil dari perubahan itu sendiri. Nah, tentu ada juga strategi ya Pak, yang tadi kalau konteks melakukan perubahan dengan tiga tipe itu membutuhkan effort yang berbeda-beda gitu kan, butuh usaha yang berbeda-beda. Nah, seperti apa kira-kira strateginya supaya itu bisa efektif perubahan, bisa dihasilkan secara lebih cepat begitu ya, mungkin secara lebih tepat dan juga bisa diterima oleh tidak hanya mungkin bagi kita di internal, juga bagi masyarakat yang sebagai pengguna dari layanan kita. Iya. Gimana Pak? Biasanya coach Denny. Memang segala sesuatu memang perlu strategi. Kalau strategi nanti hasilnya tidak akan maksimal. Betul. Jadi ya, bagaimana inovasi yang tipe tadi, incremental, semi radikal dan radikal itu perlu dilakukan dengan strategi yang harus secara tim kita lakukan. Pertama, kita melakukan strategi itu dengan cara unfreezing. Unfreezing itu tidak membuka, atau cair, perlahan-lahan, ya kan? Yaitu upaya-upaya untuk mengatasi tekanan-tekanan dari kelompok penentang, ya kan? Dan pendukung perubahan dengan mencairkan status quo dicairkan. Kondisi status quo ini cenderung beku, menggambarkan kondisi nyaman bagi banyak pihak. Jadi ada orang di dalam organisasi, udah begini saya sudah nyaman, ngapain ada perubahan? Nah itu makanya kita harus pelan-pelan mengajak secara bagaimana cair sehingga lambat laun mereka akan melakukan perubahan, ya kan? Kemudian ada yang namanya movement atau change, perubahan, pergerakan ya. Langkah kedua, melakukan perubahan secara bertahap, step by step, yang tadi incremental, perlahan-lahan. Makanya tahapan-tahapan harus ditulis sehingga apa kita kumpulkan, dianalisa, didiagnosis masalahnya, bagaimana tahapan-tahapannya, sehingga tidak langsung dari A langsung Z gitu kan. Dari A ada B, ada C, dari 1 tidak langsung 100, misalnya 1, 2 perlahan. Langkah ketiga adalah rephrasing, langkah terakhir apabila kondisi ideal yang diharapkan. Selanjutnya dilakukan upaya menstabilkan, misalnya dengan menerapkan aturan-aturan baru, ya kan? Kemudian sistem pengukuran kinerja baru, kompensasi baru, dan cara pengelolaan secara baru. Nah itu 3 tahapan strategi itu yang perlu dilakukan sehingga nanti proses perubahan inovasi yang tadi 3 tipe itu, incremental, semi radikal, dan radikal, dengan mudah berubah dengan strategi-strategi yang tadi saya sampaikan. Luar biasa Coach Denny. Terima kasih penjelasannya Coach. Menarik sekali ini kalau kita bicara mengenai perubahan-perubahan tadi, karena bagaimanapun juga hidup kita pun juga berubah ya, mau nggak mau. Tinggal kalau hidup itu tantangan dari luar ada untuk berubah, tinggal bagaimana kita mau merubah, mau atau enggak, gitu ya, kira-kira seperti itu. Sangat menarik sekali ini. Coach Denny dan Coach Mahmudan ini memberikan pengetahuan, tambahan pengetahuan yang luar biasa bagi kami semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat BPSDM juga menikmati apa yang tadi dijelaskan dengan lancar, clear, jelas oleh kedua coach kita. Ya. Terima kasih sudah menikmati pertemuan kami, sudah menikmati ilmu-ilmu yang barangkali baru. Kalau ini ilmunya lama akan memfresh lagi, mengingatkan lagi, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa pada episode-episode berikutnya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat BPSDM, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.